Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Subeki, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2016 9978 1279 dan nomor induk mahasiswa PPG 2210 0260 340. Pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 1 Lambur, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat tentang kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Video pembelajaran ini sebagai syarat mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode keempat tahun 2023. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus nih, kalian semuanya terlihat semangat, berarti menandakan kalau kalian itu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mas Reno. Silakan Mas Reno. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat menyerap ilmu yang Pak Guru sampaikan. Sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, Pak Guru presensi kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama Afif, Alifa, Ramdan, Chandra, Deva, kemudian yang terakhir Vivian. Alhamdulillah untuk kelas 5 pada hari ini semuanya hadir. Berarti kalian dalam keadaan sehat. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang diberikan. Mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Risma. Silakan Mbak Risma. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita literasi membaca. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membaca buku yang berada di tengah. Silakan kamu ambil buku cerita yang kemarin sudah kalian ambil di perpustakaan. Dibaca selama 5 menit, silakan diambil bukunya. Untuk literasi cukup. Silakan kalian tumpuk buku bacaannya di meja pada bagian tengah.
Coba agar lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan kalian semuanya berdiri. Ikuti aba-aba dari Pak Guru. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk meja. Kalau kau suka hati injak lantai. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lakukanlah semuanya. Oke, boleh duduk kembali. Nah, coba ada yang masih ingat? Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia dan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Pada hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Adapun kriteria keberhasilan belajar kita atau tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu Pak Guru harapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian dapat menganalisis kenampakan alam dan kenampakan alam buatan dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis perbedaan jenis kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian kalian dapat menganalisis ciri-ciri beserta contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang keempat, kalian dapat menganalisis hubungan kenampakan alam dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba, apakah kalian ingin mencapai semua kriteria keberhasilan belajar kita? Nah, siap ingin ya, agar tujuan pembelajaran atau kriteria keberhasilan belajar kita dapat tercapai dengan baik, kalian harus mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan semangat. Oke. Kita akan belajar tentang kenampakan alam. Dilihat ya, di layar monitor itu sudah ada gambar kenampakan alam. Ya, Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran terkait kenampakan alam. Kalian simak videonya dengan baik, ya. Kemudian sebelum disimak videonya, kalian buka buku cetak dulu. Buku cetak halaman 92. Nah, silakan dibuka buku cetaknya sama alat peraganya, yaitu gambar kenampakan alamnya kalian ambil satu persatu. Disimak videonya, nggih. Nah, itu adalah video kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam berupa daratan dan perairan. Coba di video tadi kalian melihat kenampakan alam apa saja? Lihat apa saja tadi? Hah? Laut, terus gunung, terus sungai, danau, terus apa? Selat, terus. Sekarang kalian simak penjelasan dari Pak Guru. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik itu di daratan maupun di perairan. Kenampakan alam berdasarkan proses terbentuknya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kenampakan alam secara alami, yang kedua ada kenampakan alam buatan. Ada pantai, ada laut, kemudian ini adalah contoh gambar kenampakan alam alami. Silakan kalian coba simak gambar yang kalian gambar kemarin. Nah, itu termasuk kenampakan alam alami apa buatan?
Alami, ada juga yang menggambar penampakan alam buatan. Contohnya coba kalian lihat ini. Nah, ini contoh penampakan alam alami apa buatan? Alami, ada apa saja? Ada apa ini? Air terjun. Air terjun merupakan salah satu contoh penampakan alam alami. Kalau gambarnya Alifa, ini ada penampakan alam alami, ada juga penampakan alam yang secara buatan. Nah, ini contoh penampakan alam daratan dan beserta penjelasannya ya. Di video tadi sudah ada. Ada gunung ya. Ada gunung. Gunung itu apa? Terbentuk dari lapisan batuan ya yang tertekan dan terlipat akibat pergerakan lempeng bumi dan jenisnya pun bervariasi. Ketinggian gunung bisa bervariasi dari 600 meter hingga beberapa ribu meter di atas permukaan laut dengan lereng yang curam dan tajam. Semakin bertambah tinggi gunung hingga ke puncak gunung, maka iklimnya menjadi semakin dingin dan semakin basah. Kemudian ada lembah. Kalau lembah itu apa? Sebuah wilayah yang terletak di antara dua pegunungan yang berdekatan dengan kontur tanah datar atau sedikit miring. Tadi di video sudah ada. Ini hanya penjelasannya saja. Kemudian ada pegunungan, kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah itu apa? Nah, di situ sudah ada ciri-cirinya. Bagaimana? Wilayahnya itu datar, terletak di bawah ketinggian rata-rata permukaan laut. Kemudian biasanya terdiri dari tanah yang datar, ya, yang luas dan relatif rendah dengan kemiringan yang sangat rendah. Kemudian ada bukit, ya, kemudian dataran tinggi. Kalau pada daerah kita, daerah Purbalingga, ada dataran tinggi apa tidak? Ada. Contohnya di mana? Di Serang ya, di Serang Pratin itu ada dataran tinggi yang ada di Purbalingga. Itu contoh penampakan alam di daratan. Kalau contoh penampakan alam perairan, di video tadi sudah ada ya. Ada sungai, kemudian ada laut, kemudian ada danau, ada teluk, ada selat. Di desa Lambur, sungainya namanya sungai apa? Sungai Sosong atau Kali Soso. Pernah ke sungai? Kalau sungai itu mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Kemudian ada laut. Nah, ciri-cirinya bagaimana laut? Wilayah perairan yang luas dan menghubungkan antara daratan ya atau pulau satu dengan yang lain. Kemudian danau. Danau itu ciri-cirinya bagaimana? Wilayahnya cekung ya, cekung berisi air. Tadi di video ada yang lihat danau? Lihat danau apa tidak? Lihat ya. Nah, ciri-cirinya itu. Wilayahnya itu cekung berisi air. Biasanya wilayah danau itu dikelilingi oleh daratan. Kemudian ada teluk, ada selat. Tadi di video ada selat apa tidak? Ada. Nah, itu ciri-cirinya. Perairan laut yang sempit di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Nah, untuk berikutnya kalian simak video pembelajaran yang kedua, yaitu penampakan alam yang ada di Indonesia. Untuk lebih mengenal tentang alam Indonesia, mari kita menjelajah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Pulau Jawa, kita mendapati beberapa gunung, di antaranya adalah Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Di samping itu, terdapat beberapa lembah, yaitu Lembah Karola, Lembah Ciletrang, Lembah Bungkemen, Lembah Dieng. Memiliki bukit di antaranya Bukit Bintang, Bukit Manureng. Sungai di Pulau Jawa di antaranya adalah Sungai Opak, Sungai Oya, Sungai Serayu. Memiliki dataran rendah yaitu
cukup banyak. Di antaranya adalah Oke, nah itu adalah contoh penampakan alam yang ada di Indonesia. Ada tadi ya, tadi ada berapa pulau di situ? Ada pulau apa saja? Ada Pulau Jawa, terus Sumatera, terus Kalimantan, apalagi Sulawesi, terus Pulau Papua. Masing-masing pulau memiliki penampakan alamnya masing-masing. Kita bahas satu persatu coba. Nah, kita ke Pulau Jawa. Tadi di Pulau Jawa ada apa saja di situ? Ada gunung apa saja di Pulau Jawa? Ada Gunung Slamet, terus Sindoro, ada Gunung Merapi. Kalau dataran rendahnya, itu dataran rendah apa tadi contohnya? Di Pulau Jawa, Surakarta, ada Semarang, ya, Madiun. Kemudian kalau lembahnya atau dataran tingginya berupa apa? Grand Canyon, terus Dieng, terus Cilengkrang, terus Kaliurang. Itu contoh penampakan alam yang ada di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Sumatera, coba berdasarkan video pembelajaran yang kalian simak tadi, coba sebutkan gunung yang ada di Pulau Sumatera. Coba Risma, gunung yang ada di Pulau Sumatera, gunung apa yang keras? Ya, itu adalah contoh gunung yang ada di Pulau Sumatera. Kalau sungainya, coba kalau sungai yang di Pulau Sumatera ada sungai apa saja, Reno, yang keras, Ren? Nah, itu adalah sungai-sungai yang ada di Sumatera. Ada Sungai Deli, terus Batanghari, terus Rokan, terus Sungai Merangin. Kalau di Pulau Kalimantan, coba sebutkan gunung yang ada di Pulau Kalimantan. Coba Eka. Yang keras. Yang keras. Gunung. Nah, ada Gunung Liangpran, terus Gunung Menyapa, sama Gunung Halau. Kalau sungainya, ada sungai apa saja di Kalimantan? Coba Alifa yang keras, ada sungai apa saja? Nah, ada Sungai Kapuas, terus Sungai Melawi, terus Sungai Barito, terus ada sungai apa lagi? Mahakam, yang satu lagi Sungai Kayan. Itu adalah sungai-sungai yang ada di Pulau Kalimantan. Kemudian ada tadi Pulau Sulawesi. Gunung yang ada di Pulau Sulawesi ada gunung apa? Ada Bawah Karaeng. Kemudian ada gunung apa? Soputan, kemudian Lotimojong, sama Mahawu. Itu contoh gunung yang ada di Sulawesi. Kalau bukitnya ada Bukit Bone, kemudian Bukit Berwi. Kemudian kalau sungainya ada Sungai Jemberang, Palu, kemudian Poso, Konoweha, sama Walane. Di Pulau Bali, ada gunung apa? Ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, ada Gunung Abang, Batu Karu, sama Merbuk. Nah, itu adalah contoh-contoh penampakan alam yang ada di Indonesia. Harus nantiasa kita jaga agar tetap lestari. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang hubungan penampakan alam dengan aktivitas manusia. Yang namanya penampakan alam pasti ada kaitannya, ada hubungannya dengan
aktivitas manusia. Silakan disimak. Nah, itu adalah video kenampakan alam dengan aktivitas manusia. Yang namanya kenampakan alam pasti ada hubungannya, ada kaitannya dengan aktivitas manusia. Coba di video tadi ya, berdasarkan video yang kalian simak tadi, orang yang hidup di daerah pantai biasanya bermata pencaharian sebagai apa saja? Nelayan, terus petani garam, ada lagi budidaya rumput laut. Tinggal atau hidup di daerah dataran tinggi biasanya bekerja sebagai apa? Nah, sebagai apa? Ya, petani sayur, terus buah ya, kemudian ada perkebunan. Contohnya di dataran tinggi yang ada di Purbalingga ada dataran tinggi Serang. Semua kenampakan alam yang ada di bumi, baik di daratan dan perairan, harus nantiasa kita jaga, harus nantiasa kita pelihara agar tetap lestari. Itu sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Ya, silakan kamu buka buku cetaknya halaman 101. Lah itu adalah apa? Pengamalan nilai-nilai Pancasila. Coba kamu lihat ya. Di situ ada sila 1 sampai 5. Coba sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama, itu sikap yang mana? Mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Itu sesuai dengan pengamalan sila pertama. Sila kelima, ya, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang, tidak boleh main hakim sendiri. Itu adalah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hendaknya kalian sebagai seorang pelajar harus nantiasa bersikap dengan baik, harus bersikap dengan apa? Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sudah paham? Kalau sudah, kita ke tugas kelompok ya. Pak Guru punya LKPD, nah, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Dikerjakan dengan teman satu kelompok. Pak Guru beri waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan ya. Diskusi berarti kerja sama. Didiskusikan dengan teman satu kelompok. Jangan lupa identitasnya ditulis. Identitas berarti hari tanggal. Sekarang hari apa? Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Diskusi kelompok. Diskusi itu juga merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila keempat. Tadi kita juga sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sudah selesai ya? Sudah? Nah, silakan ditutup G. Untuk selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Nanti maju per kelompok, kalian presentasikan di depan. Yang tidak presentasi silakan disimak ketika teman kalian sedang presentasi. Ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Yang mau presentasi terlebih dahulu? Ada? Oke. Perkursus dulu, silakan maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merkurius akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang termasuk penampakan alam alami adalah laut, pegunungan, dan danau. Yang termasuk penampakan alam buatan adalah jembatan, sawah, dan pemukiman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok Merkurius. Coba dari kelompok Saturnus, coba memberi tanggapan presentasi dari kelompok Merkurius. Ada yang mau mewakili kelompok Saturnus? Ayo. Presentasi dari kelompok Merkurius sudah baik dan jelas. Presentasi berikutnya dari kelompok Venus. Presentasi dari kelompok Saturnus sudah bagus dan jelas. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi. Setelah Pak Guru amati semua kelompok ya, untuk hasil diskusinya sudah betul semua. Untuk kegiatan berikutnya, coba kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Coba kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Coba kesimpulan yang pertama, coba dari Mbak Risma, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah berdasarkan proses terjadinya penampakan dibedakan menjadi dua, yaitu penampakan alam alami dan penampakan alam buatan. Coba kesimpulan pembelajaran yang kedua dari Alifa, coba bagaimana? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah penampakan alam pengaruh terhadap aktivitas manusia dari Coba kesimpulan berikutnya dari Vivian. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk berikutnya, Pak Guru akan memberikan lembar evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri. Silakan untuk LKPD-nya ditaruh di tengah dulu. Oke, kalian kerjakan lembar evaluasi selama 10 menit. Kalian kerjakan secara mandiri, kemudian jangan lupa untuk identitasnya ditulis. Ada yang mengalami kesulitan? Bisa mengerjakan, ya? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan lembar evaluasi serta LKPD-nya sekalian dikumpulkan. Coba dibawa ke depan, Saturnus. Jupiter sudah selesai. Sini dibawa ke depan. Untuk evaluasinya nanti Pak Guru nilai, ya. Nanti Pak Guru nilai, kemudian nilainya Pak Guru sampaikan di pertemuan yang akan datang. Pak Guru pingin tahu kesan-kesan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, Pak Guru pingin ibaratnya refleksi pembelajaran pada hari ini atau kesan-kesan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba kesan-kesan yang pertama, coba dari kelompok Saturnus mau diwakili siapa? Hari ini Vivian merasa semangat mengikuti pembelajaran. Nah, kalau Mas Guntur hari ini merasa senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, itu adalah kesan-kesan kalian, ya. Kesan-kesan kalian mengikuti pembelajaran. Nah, untuk kegiatan berikutnya, Pak Guru berikan PR,
buku cetak halaman 92 sampai 93. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang macam-macam otot manusia. Itu adalah sekilas pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian Pak Guru berpesan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang penampakan alam dan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, Pak Guru berpesan alam itu sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita sehingga kita dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oke, sebelum pembelajaran Pak Guru tutup, nah, silakan kalian beres-beres terlebih dahulu. Kalian beresi semua perlengkapan alat belajar kalian ke dalam tas. Oke, sebelum pembelajaran Pak Guru akhiri, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mbak Alifa, silakan dipimpin doa. Nanti ketika pulang yang mau menunggu jemputan silakan ditunggu di gazebo depan. Yang mau langsung pulang sendiri silakan pulang. Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.